يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Dahulu kita itu tidak ada. Siapa yang ingat ketika berada di rahim ibunya? Angkat tangan, anak kasih hadiah. Ada yang ingat ketika antum di rahim ibu antum? Ketika hari-hari menyebabkan ibunda kita kecapean dengan keberadaan kita. Kadang-kala kita nendang sana, nendang sini, kita nggak berasa. Ingat dengan perjuangan ibunda kita tatkala melahirkan kita. Dia mengorbankan segalanya. Bahkan orang tua yang nggak punya anak ya. Kadang-kala 5 tahun belum punya anak, 7 tahun belum punya anak, 10 tahun belum punya anak. Bagaimana dia siap mengeluarkan harta yang dia miliki demi keberadaan kita. Tapi kadang-kala kita lupa. Bukan kita lupa ya, kita memang nggak ingat. Ketika kita berumur 1 tahun, siapa yang ingat? Nggak ada. Umur 2 tahun nggak ada yang ingat. Oleh karena itu Allah Jalla Jalaluh di banyak ayat dalam Al-Quranul Azim mengingatkan kita. Allah mengatakan di surat Luqman ya, ayat 14, wasainal insana biwalidayhi. Kata Allah, kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Setelah perintah Allah berbakti kepada ayah bunda, Allah ingatkan ibu. Karena memang berbakti kepada ibunda itu 3 kali lipat kebaktian kita kepada ayah kita. Maka Allah ingatkan, hamalathu ummuhu, ibunya mengandung dia, bapak tidak mengandung. Wahnan ala wahn, di atas kelemahan. Wallahi perempuan itu lemah. Dan perempuan itu bisa mengandung atau mengangkat berat di perutnya bisa sampai 15 kilo. Siapa di antara kita yang mampu selama 1 bulan mengikat perutnya bawa beban 5 kilo aja? Tidur pun semakin sulit. Miring kanan capek, miring kiri sampai. Duduk lama capek, berdiri capek. Wahnan ala wahn. Wa fisaluhu fi amain. Kemudian lahir nih. Maka ada 3 hal yang tidak dilakukan oleh bapak. Bapak ini jangan iri kalau anaknya lebih berbakti kepada ibundanya. Karena memang 3 perkara itu nggak pernah dilakukan oleh bapak. Oleh kita nih kaum laki-laki. Hamil tidak, melahirkan tidak, menyusui juga tidak. Wa fisaluhu fi amain. Bagaimana tatkala kita sudah lahir ya? Ibunda kita itu berjuang. Ketika lahir anak itu menangis, pada proses kelahiran kita boleh jadi nyawa yang dikorbankan. Sebagian ibu itu perutnya dibelah, jemaah, demi kita keluar. Tapi kita nggak lupa dengan hal itu. Kita juga nggak ngelihat. Maka Allah mengingatkan kita. Lalu Allah mengatakan, anishkurli, agar kalian bersyukur kepadaku, wali walidayk, dan kepada kedua orang tua. Kita ini nggak bakal ada tanpa keberadaan orang tua kita. Jadi orang tua kita itu sebab keberadaan kita. Allah ingatkan agar engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Wa ilayyal masir, dan kepadaku tempat kembali. Ahibati fillah, di banyak ayat dalam Al-Quran Allah itu
menggabungkan setelah perintah mentauhidkan Allah, perintah berbakti kepada orang tua. Makanya tatkala ada seorang datang kepada Ibnu Abbas, dia mengatakan, aku ini pernah cinta dengan sepupuku. Dia cinta sama misanannya. Kemudian aku melamar dia, dia menolakku. Kemudian dia dilamar orang lain, diterima lamarannya. Aku cemburu dan aku bunuh dia. Dia mengatakan, hali min taubah. Apakah aku bisa bertobat? Ibnu Abbas bertanya, ahayyatun ummuka? Ibumu masih hidup? Enggak, ibuku sudah meninggal dunia. Ibnu Abbas mengatakan, udah, engkau dekatkan dirimu kepada Allah dengan semua amal ketaatan yang dapat engkau lakukan. Pergilah pemuda ini. Muridnya Ibnu Abbas, Tawus, tanya, kenapa engkau tanyakan tentang ibundanya? Apa urusan dosa besar dia dengan ibundanya? Kata Ibnu Abbas, aku tidak mengenal sebuah amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada berbakti kepada ibunda. Karena memang perintah Allah setelah tauhid, berbakti kepada orang tua. Di surat Al-Isra Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah menetapkan sebuah perintah. Tuhanmu telah membuat sebuah ketentuan agar engkau tidak beribadah kecuali kepadanya. Ingat, bicara tauhid ini, ada orang beribadah kepada Allah tapi dia juga beribadah kepada selain Allah. Itu yang namanya syirik. Sedangkan ketika seorang hamba mengatakan la ilaha illallah, dia menafikan semua sesembahan yang ada illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Yang kedua, Allah menetapkan agar engkau berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Jadi lawan dari ihsan ini dua aja, Bang. Tolong diingat. Kita diperintahkan berbakti. Lawan dari berbakti kepada orang tua itu dua. Yang pertama adalah berbuat buruk kepada orang tua. Yang kedua tidak berbakti. Dia memang tidak menyakitin orang tuanya, tapi dia nggak berbakti sama orang tuanya. Kan ada orang yang menyakitin orang tuanya, tapi ada orang yang dia tidak menyakiti, tapi dia nggak berbakti. Maka dua hal ini terlarang. Jadi kalau katakan maafkan dia, kita perlu minta maaf sama orang tua kita. Lalu Allah katakan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila salah satu dari keduanya atau dua-duanya sampai ke umur tua. Ya, kita nih yang seumur ana ya. Ketika kita masih muda, kita itu takut sama orang tua. Karena kita makan dari mereka, sekolah dari mereka. Kalau orang tua marah, bisa jadi kita nggak dikasih uang saku, nggak disekolahin. Kita bergantung sama orang tua. Tapi kadangkala kita tahu dunia ini berputar. Anak ini sukses, sehingga dia bisa membiayai hidupnya sendiri. Bahkan dia bisa membantu orang lain. Dan ada fase orang tuanya sudah sepuh, orang tuanya butuh sama anaknya. Kita kadangkala mulai jaga jarak sama orang tua. Kita merasa orang tua yang butuh sama anak, kita yang tetap butuh sama orang tua. Makanya Allah katakan, fala taqul lahuma uffin.
Orang tua kalau sudah sepuh itu, ya kadangkala maunya nggak jelas, emosinya udah nggak karu-karuan, permintaannya yang enggak-enggak. Maka Allah berpesan, fala taqul lahuma uff, jangan pernah berkata uff. Uff itu ungkapan yang paling ringan di dalam bahasa Arab itu, yang menunjukkan dia nggak suka gitu. Uff, aduh. Mungkin kalau Indonesia itu jangan berkata itu kepada orang tua. Wala tanharhuma, jangan pernah menghardik keduanya, mengangkat suara, membentak orang tua. Jangan. Ini Allah langsung yang memberikan arahan. Artinya kalau kita nggak nurut sama Allah, mungkin kita tahu bapak kita nggak bisa balas kita, ibu kita nggak bisa balas kita. Bahkan sebagian ibu itu nurut sama anaknya, sebagian ayah itu dipekerjakan oleh anaknya karena dia merasa butuh dan anaknya berada di atas. Tapi Allah akan balas. Ingat, tidak ada dosa, ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu lahul uqubata fid dunya. Tidak ada satupun dosa yang lebih pantas untuk disegerakan pembalasannya di dunia. Hukumannya Allah berikan dunia sebelum di akhirat. Artinya orang ini dihukum di dunia. Ada kan orang yang hukumannya full di akhirat? Enggak. Ada dosa yang hukumannya di dunia untuk makan hukum. Apa? Dua dosa. Al-baghi wa qati'atir rahim, atau al-baghi wal uquq. Berbuat zalim dan hurhaka sama orang tua. Maka Allah mengatakan wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kalau ngomong sama orang tua itu, pilih kosakatanya yang baik, yang mulia. Kemudian ucapkan dengan intonasi yang penuh dengan penghormatan. Muhammad ibn Sirin atau ulama-ulama yang lainnya, itu kalau ngomong sama orang tuanya, itu seperti orang yang berdoa memohon. Dari pelannya suaranya, dia benar-benar nggak ngangkat suaranya atas orang tua. Terus kata Allah, waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Kata Allah, rendahkan sayap kerendahan yang penuh dengan kasih sayang. Buat siapa? Buat keduanya. Mungkin sebagian ya sukses jadi pejabat, ayahnya bukan. Mungkin anaknya dokter, bapak ibunya orang biasa. Ingat, engkau nggak bakal berada di posisi itu, engkau nggak bakal berada di jabatan itu kalau orang tuamu membuangmu ke sampah ketika engkau kecil. Ada yang dibuang ke sampah, mati di sana. Berapa sering kita melihat ada anak-anak yang ditemukan sudah jadi bangkai, dibuang orang tuanya. Orang tua kita nggak buang kita. Orang tua kita membesarkan kita. Kita ini bisa jalan karena diajarin sama orang tua kita. Kita bisa ngomong karena diajarin sama orang tua kita. Kalau orang tua kita nggak ngajak kita ngomong, kita nggak akan bisa ngomong hari ini. Jadi semua kesuksesan kita ada kesuksesan orang tua kita. Maka jangan lupa sama keduanya. Lalu Allah katakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan, ini perintah Allah. Katakan, apa yang harus aku katakan ya Allah? Rabbirhamhuma. Ya Allah, rahmati keduanya, kasihi keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya mendidikku, merawat aku ketika aku kecil.
Jadi jangan pernah bicara ketika kita besar. Allah mengingatkan ketika aku kecil, sehingga anak ini terus ingat aku kecil. Di depan orang tuaku, aku kecil, kama rabbayani shaghira. Soalnya kalau dia merasa sudah besar, loh enggak, anak kuliah bayar sendiri Ustaz, nggak dibayarin orang tua. Anak udah kerja sejak SMP. Anak capek, lelah. Baik, ketika engkau kecil, siapa yang merawat? Loh, anak ini dirawat sama bibi Ustaz, bukan sama orang tua. Tapi siapa yang ngandung engkau? Bibimu? Ya enggak lah, ibu lah yang ngandung. Nah, karena ada sebagian anak yang benci sama orang tuanya, yang tidak mau berbakti sama orang tuanya karena merasa anak ketika kecil Ustaz udah ditinggal sama orang tua. Abah ibu anak udah merantau ke Malaysia, anak dititipin ke nenek. Akhirnya dia berpikir dia nggak perlu berbakti sama orang tuanya. Allah ingatkan, ibumu ngandung engkau 9 bulan, melahirkanmu. Hamalathu kurhan wa wada'athu kurhan. Hamilnya susah, melahirkannya susah. Kemudian kau berpikir, aku nggak perlu berbakti sama orang tua. Wajib berbakti sama orang tua. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah lebih tahu loh dengan apa yang berada di diri kalian. Jangan simpan kebencian kepada orang tua. Ustaz, orang tua anak pilih kasih Ustaz. Orang tua anak, ya gimana ya, dia zalim sama anak Ustaz. Kita itu ingat dengan keburukan orang tua, Allah mengingatkan kita dengan kebaikan orang tua. Jamaah rahimakumullah. Kalau orang tua kita soleh, kita wajib berbakti, jelas. Tapi kalau orang tua kita nggak soleh, orang tua kita jahat, kita wajib berbakti tidak? Wajib kan? Baik. Kalau orang tua kita kafir, musyrik, kita wajib berbakti tidak? Kalau orang tua kita nyuruh kita melakukan kesyirikan, kita wajib berbakti tidak? Bismillah. Alhamdulillah. Kalau orang tua kita kafir, musyrik, dan memerintahkan kita untuk melakukan kesyirikan, kita wajib berbakti atau tidak? Mulai mikir. Wajib ya. Kita nggak boleh taat atas perintah kemaksiatannya, tapi berbakti sama orang tua, artinya berbuat baik kepada orang tua tetap. Tapi kita nggak boleh nurut dalam kemaksiatan. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'hum. Kalau kedua orang tuamu memaksamu, maksa, artinya orang tua ini nggak baik, memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepada aku, maka jangan nurut. Baik, apakah dengan kita tidak nurut lalu kita jadi durhaka sama orang tua? Enggak. Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dampingi sohib, jangan ditinggal orang tuanya. Dampingin orang tuanya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Di sini kadang-kadang sebagian kita merasa nggak pantas anak berbakti sama orang tua yang kayak gitu, sudah zalim kayak gitu, jahat dia Ustaz. Loh, adakah kejahatan yang lebih tinggi daripada kesyirikan? Nggak ada. Memerintahkan kepada kesyirikan, ini udah musyrik, memerintahkan kepada kesyirikan, kita tetap kata Allah wasahibhuma fid dunya ma'rufa.